merangkul keluarga bangsawan Nusantara ini bahwa upacara adat ini sangat sangat membantu untuk mempersatukan jiwa. Sering sekali dilakukan. Sejak saya tahun 2001 saya diangkat sebagai Maharaja, saya melakukan ritual dan ini hampir setiap bulan saya lakukan. Setiap bulan dilakukan upacara-upacara adat dan bermacam-macam upacara adat itu. Harapan saya Indonesia ini menjadi mercusuar buana. Kenapa mercusuar buana? Indonesia adalah pemimpin dunia. Karena di Indonesia inilah letak peradaban tertua di Nusantara dan letak dari mana dunia itu, ya, Indonesia ini adalah titik sebagai pusat, dan disinilah kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Karena buminya, airnya, tanahnya, alamnya, dan semuanya berseimbang. Dan keseimbangan inilah yang harus kita jaga. Saya yakin dan saya percaya bahwa tahun ini atau tahun depan atau 5 tahun atau 10 tahun kemudian Indonesia adalah pemimpin dunia. Kenapa Indonesia menjadi pemimpin dunia? Karena Indonesia memiliki sistem kebudayaan, dan kebudayaan ini selalu hidup dan tidak pernah mati. Kalau kita berbicara adat itu adalah hukum perilaku manusia hidup, hukum kehidupan, itu adat. Kalau kita berbicara budaya itu budi, upah dan karti. Upaya kita untuk memberi, apa upaya kita untuk memberi? Seperti acara ini, tidak dibiayai oleh siapapun. Acara ini dibiayai oleh hati dan jiwa kita yang tinggi dan bersih. Siapa yang mempunyai hati dan jiwa yang bersih, itulah yang membiayai acara ini. Seperti Bunda Ratu datang ke sini, ya kan? Bunda Ratu Uli datang ke sini, itu dengan hati yang sangat bersih. Nggak ada jiwanya ini apa dan sebagainya, tidak ada. Tetapi itulah yang dinamakan budi, upah dan karti, karena datang ke sini untuk berbudi dan berupaya untuk memberikan suatu pemahaman, pengertian kepada masyarakat bahwa budaya itu harus dilestarikan, budaya itu harus dijaga. Maharaja, untuk usaha dan upaya apa saja kerajaan Nusantara ini untuk mewarisi dan merawat budaya yang ada di Nusantara? Kita sangat paham ya dengan keberadaan bangsa kita Indonesia. Ya. Bangsa kita Indonesia ini adalah bangsa yang kental dengan kebudayaan. Itu adalah modal pertama kita untuk mengangkat harkat dan martabat budaya ini. Jadi modal yang pertama untuk mengangkat budaya ini adalah kepedulian masyarakat Indonesia. Ya, kepedulian masyarakat Indonesia untuk membudayakan kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Itu modal utamanya. Ya, sehingga budaya seluruh negeri ini akan bangkit. Jadi budaya itu adalah sesuatu atau sebuah sistem di setiap daerah-daerah memiliki kebudayaan masing-masing, seperti Tatar Sunda, ya, Tatar Jawa, ya, punya kebudayaan yang sangat kental, yang tanpa orang harus menunggu pembiayaan siapapun, mereka melaksanakannya. Seperti upacara misalnya di pantai Parangtritis, upacara pantai di pantai selatan, tidak ada siapa yang membiayai, siapa yang peduli. Mereka yang pedulilah yang membiayai acara itu. Seperti acara malam ini adalah acara yang kita biayai dengan hati kita. Itu yang harus saya sampaikan, karena kalau kita menunggu pemerintah atau siapa yang peduli, itu tidak akan ada kepedulian. Tetapi yang paling hebatnya, yang peduli itu adalah masyarakat Indonesia, warga bangsa Indonesia yang peduli, seperti beliau dan semua orang yang datang ini sangat peduli.
Dia sangat peduli dengan bangsa. Buat apa kita khawatirkan bangsa ini akan hilang? Bangsa ini akan terus ada ketika ada penggiatnya. Nah, apa penggiatnya? Raja, sultan, datuk, panglinsir, terah, kerabat. Walaupun beliau bukan ratu kerajaan, beliau terah. Beliau adalah seorang terah ratu dari sebuah kerajaan. Apa yang patut diperbuat oleh beliau? Karena beliau mencintai kebudayaannya. Contoh, saya akan uraikan sedikit. Dari mana seorang Raja Sriwijaya? Raja Sriwijaya itu lahir dari anak Raja Tarumanegara ke-12 dan Raja dari Kutai. Jadi ada kaitan itu. Jadi acara ini seperti apa yang kita laksanakan ini ada terkait dengan acara di mana. Dan tidak perlu khawatir, sejarah akan membuktikan dan catatan sejarah itu masih ada. Dan inilah yang akan saya sampaikan kepada dunia, bahwa kebudayaan Nusantara ini adalah satu kebudayaan segara dan persada. Apa itu segara? Segara itu adalah lautan. Indonesia ini hanya dipisah oleh lautan, tetapi masih satu persada, masih satu tanah air. Itulah kita akan cinta kepada bangsa ini. Nah, inilah rasa peduli. Pak Rahmata sendiri melihat kebudayaan Indonesia seperti apa nih, kalau boleh tahu? Alhamdulillah kita harusnya berbangga menjadi bangsa Indonesia karena kita kaya akan budaya dan inginnya silaturahmi ini dapat memberikan energi dan sinergi, memberikan pengaruh, inspirasi bagi generasi penerus kita yang mana barangkali dengan adanya teknologi baru atau pengaruh-pengaruh dari luar sudah mulai menipis rasa cinta kepada budayanya. Nah, ini tugas kita, menjadikan amanah pada malam hari ini, bukan hanya sekedar mendapatkan gelar, tetapi ada tugas di balik semua itu. Semua yang ada di ruangan ini, saya rasa pastinya ada tugas masing-masing yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dari para leluhur kita, dari mana kita cikal bakal kita, pasti ada pesan yang ingin kita sampaikan dan tentunya harus diperjuangkan, harus dipertahankan lewat perdamaian, persatuan dan Acara hari ini adalah satu acara silaturahmi pertemuan Raja Sultan Nusantara bersama dengan Raja Denmark yang sekarang. Inti daripada silaturahmi ini pertemuan bersama. Dan yang menarik tidak sekedar hanya dari Nusantara Indonesia, kita lihat dari India, dari Thailand, dari Turki, dari Malaysia. Artinya ini sudah ASEAN juga lebih, ASEAN plus. Pertemuan seperti ini ternyata menjadi sesuatu yang sangat merindukan. Yang menarik adalah ini bagian dari persatuan dan kesatuan yang kita bina juga. Dan yang bertemu sekarang tidak hanya bukan saja, tetapi juga bangsawan. Ketika mereka bangsawan yang punya prestasi baik, mereka berkomunikasi. Dan pada ini atas prakarsa dari Ratu Sriwijaya Kesuma Eli Widiarti juga dimanfaatkan untuk menyatukan persepsi bersama, yaitu kerabat darah beliau saya terdiri dari ratu, raja, sultan, datuk dan bangsawan. Bukan Raja dan Ratu, sekarang bangsawannya juga ikut bersama bertemu di sini. Kenapa ada bangsawan? Karena dulu di Eropa, tumbuhnya kerajaan-kerajaan besar di Eropa itu adalah karena adanya bangsawan-bangsawan yang cerdas, bangsawan yang jenius, yang kalau di Eropa disebut sebagai aristokrat.